Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat pada webinar Abdimas 4. Perkenalkan, saya Iskandar Bukhori, saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kita pada kelompok bermain Al-Amna di Mbau Sastran. Saya akan mempresentasikan program perbaikan sarana fisik dan pengelolaan alat peraga edukatif. Ini profil dari mitra kita, kelompok bermain Al-Amna. Saat ini jumlah kelasnya ada 3 dengan jumlah guru 6 dan tenaga tata usaha 1. Statusnya masih belum terakreditasi. Bicara tentang kelompok bermain, kita harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita lihat, yang jelas kelompok bermain ini merupakan bagian dari pendidikan anak usia dini jalur non-formal. Pada pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini itu dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nasional berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak atau bentuk lain yang sederajat. Jadi kelompok bermain merupakan bagian dari PAUD Dan PAUD itu diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD sendiri adalah pada pasal 1 angka 14 adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ada 13 prinsip di dalam penyelenggaraan pendidikan kelompok bermain. Tapi kita jelaskan beberapa. Satu, bahwa penyelenggaraan pendidikan kelompok bermain itu harus berorientasi kepada kebutuhan anak. Karena pada dasarnya tiap anak punya kebutuhan dasar yang sama. Seperti kebutuhan fisik, kemudian kebutuhan untuk rasa aman, bersosialisasi, termasuk kebutuhan untuk dihargai dan diakui. Yang kedua, harus sesuai dengan perkembangan anak. Karena apa? Karena pada tiap usia anak itu terdapat karakter khusus pada tiap area perkembangannya, pada semua area perkembangannya. Baik itu area fisik, area bahasa, area kognitif, sosial, emosional, termasuk moral dan agama. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan keunikan tiap individu atau tiap anak. Karena tiap anak punya potensi atau punya teknik belajar yang berbeda. Ada anak-anak yang teknik belajarnya adalah auditori atau mendengarkan, ada yang melihat, dan ada yang bergerak, dia belajar dengan cara bergerak. Ada yang kombinasi di antaranya. Yang keempat, kegiatan belajar itu harus dilakukan melalui bermain. Artinya apa? Proses pembelajaran, proses pembentukan karakter anak itu harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, agar proses penyelenggaraan pendidikan itu bisa berjalan baik, maka guru atau sekolah harus bisa memahami tiap tahapan perkembangan anak itu, sehingga dia bisa menyusun kegiatan sesuai dengan perkembangan anak. Termasuk kurikulum, tenaga pendidikan, kualitas tenaga pendidikan dan pendidik, termasuk yang paling penting di sini dalam ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana, dalam hal ini adalah alat peraga edukatif. Sarana dan prasarana pendidikan itu penting, yang jelas karena satu, undang-undang sudah mengamanatkan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
pada pasal 45 mengatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam kaitannya dengan kelompok bermain, ya, maka peran alat peraga edukatif itu menjadi penting sebagai bagian dari prasarana pendidikan. Itu karena satu, alat peraga edukatif itu memang dirancang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan tiap aspek perkembangan anak yang disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangannya. Alat peraga edukatif ya, itu mampu melatih kemampuan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar, juga melatih konsentrasi, mengembangkan konsep sebab akibat, melatih bahasa dan wawasan, serta mengenalkan bentuk dan warna, ya, menurut Suryadi 2007. Beberapa penelitian juga, dan banyak penelitian, ya, saya ngambil 2, yang jelas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitas sekolah, dalam hal ini sarana dan prasarana, dengan prestasi belajar siswa, baik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penelitian Lunenburg juga mengatakan yang sama, bahwa bangunan, sarana, dan prasarana yang kurang mendukung itu akan menghambat proses pembelajaran yang optimal. Dalam kaitannya dengan masih sama dalam kaitannya dengan kelompok bermain, ada persyaratan khusus ya dalam alat peraga edukatif seperti diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prinsipnya adalah bahwa alat peraga edukatif harus aman, ya, nyaman, terang, dan sehat bagi anak. Permasalahan pada mitra kita, kelompok bermain Al-Amna, satu dari sisi sarana terlihat di sini memang ada kerusakan, ya, ada kerusakan di atap, ya. Sementara dari sisi prasarana terlihat APE, alat peraga edukasi, tidak terkelola dengan baik, ya. Dan sementara pada sisi yang lain mereka punya keterbatasan dalam pendanaan dan sumber daya manusia di dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, maka program kerja yang kita lakukan di sana itu bertujuan untuk melakukan perbaikan sarana fisik, ya, ruang kelas yang tadi, ya, yaitu melakukan perbaikan atap. Ya. Ternyata kerusakan tidak hanya pada atap, tapi juga talang dan termasuk genteng sekolah, sehingga pembiayaan menjadi besar. Ya. Mengapa itu dilakukan? Agar proses belajar di kelas nantinya menjadi yang jelas lebih aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengelolaan alat peraga edukatif. Ya. Pengelolaan yang kita lakukan adalah perawatan dan pemeliharaan. Ya. Kemudian juga penambahan APE dan rak penyimpanan. Hal itu dilakukan agar proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, ya, dan siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Metode yang kita lakukan itu pertama kita melakukan focus group discussion atau FGD. Berdasarkan diskusi yang kita lakukan, kita mensepakati adanya beberapa perubahan program, ya, yang disebabkan karena satu kondisi pandemik, yang kedua karena kondisi mitra kita. Program yang tidak berubah, satu, perbaikan fasilitas fisik. Walaupun ini juga tidak berubah seutuhnya karena ada perubahan terutama pada hal biaya. Karena setelah kita lihat ternyata kerusakan yang muncul itu tidak sekecil itu. Jadi kerusakannya membesar. Yang kedua, program yang berubah adalah satu, program yang pertama dilakukan secara offline kemudian menjadi blended online dan offline. Kemudian program pelatihan berubah menjadi program pengelolaan dan pengadaan. Yang ketiga, pengadaan mebeler berubah menjadi pengadaan rak penyimpanan APE. Metode kedua yang kita lakukan adalah kita melakukan pendampingan pengelolaan APE. Nah, pendampingan ini dilakukan
secara online. Nah, ini adalah hasil dari perbaikan sarana fisik yang kita lakukan, ya, terlihat di sini. Kita melakukan perbaikan talang atap dan genting, ya. Nah, karena pendanaan yang besar, maka skema pendanaan menjadi berubah. Yang semula rencananya kita menanggung semua biaya, tapi karena membengkaknya biaya, maka kita hanya menanggung biaya materialnya saja. Dan pihak mitra Al-Amnah bahkan beserta dengan takmir masjidnya itu membantu di dalam biaya tenaga kerja untuk penyelesaian perbaikan sarana fisik ini. Untuk pengelolaan APE, alat peraga edukatifnya, itu pendampingan dilakukan dengan cara ini, melakukan diskusi bersama untuk menentukan standar kelayakan APE mana yang bisa digunakan, ya. Maka kita akan melakukan kegiatan pilah dan pilih, ya. Kita pilah dan kita pilih mana yang masih layak dan mana yang sudah tidak layak. Nah, kalau yang masih layak dan masih tapi memerlukan perbaikan, maka kita melakukan treatment perbaikan, ya. Kalau sudah tidak layak lagi, ya kita buang. Nah, kita melakukan pengadaan APE baru. Nah, setelah itu ya kita lakukan pembuatan rak penyimpanan dan hasilnya seperti ini, ya. Karena rak penyimpanannya menjadi lebih rapi, ya, lebih menarik, ya, sehingga membuat APE itu membuat siswa menjadi lebih termotivasi untuk menggunakannya. Berdasarkan paparan yang telah kita sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa program memang mengalami perubahan di tengah jalan, dan itu berdasarkan kesepakatan dengan mitra. Yang kedua, secara umum program berjalan lancar, dan itu karena dukungan yang sangat baik dari banyak pihak, ya, yaitu dari kelompok bermain Al-Amnah dan juga dari takmir masjid dan pimpinan ranting Aisyah setempat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada LP3M tentunya, dan juga kepada KB Al-Amnah, takmir Masjid Al-Amnah, dan juga pimpinan ranting Aisyah Bau Sasran. Demikian materi presentasi saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.